Sing with me how great is our God. Always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Always sing how great is our God. Sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me how great is our God. Always sing how great is our God. Name above all name, name above all name, worthy of our praise. In my heart will sing how great is our God. Name above all name, name above all name, worthy of our praise. In my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Always sing how great is our God. How great is our God. Always sing how great is our God. Always sing how great is our God. Layak disembah, kau raja segala raja. Hatiku bernyanyi, kau besar, besar, besar. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, besar kau Tuhan, besar. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Selamanya besar dan ajaib. Sekali lagi, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, sungguh besar. Terima kasih Yesus. Bapak, kami rindu juga untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, isi hati-Mu Tuhan. Dan berikan juga kami telinga seorang murid Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau ajar kami Tuhan untuk selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
Bapak Ibu semua, terima kasih Pak John, terima kasih Pak Henry sudah memberi kesempatan kepada saya untuk men-sharing firman. Terima kasih Pak Filipus Bobby telah memimpin kami semua untuk puji-pujian. Kiranya semua pujian menjadi dupa yang harum di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang begitu indah yang Engkau berikan untuk kami Tuhan. Terima kasih, siapkan hati kami, tegur kami Tuhan melalui firman-Mu yang indah dan berkuasa, sehingga kami insaf akan segala kesalahan kami, segala dosa kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ngerti apa-apa untuk menyampaikan kata-kata-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, pimpin Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kitab Matius disusun oleh Rasul Matius, salah seorang dari 12 Rasul Yesus Kristus, yang paling banyak membicarakan mengenai kerajaan surga. Di Matius pasal 13 ini tercatat 7 perumpamaan Yesus Kristus tentang kerajaan surga. Dari 7 perumpamaan ini, sudah 5 perumpamaan yang sudah di-share di TDT oleh Pastor Arthur dan teman-teman yang bertugas. Saya bersyukur dapat berkesempatan men-sharing perumpamaan ke-6 dan 7, perumpamaan tentang kerajaan surga yang terakhir dari Matius pasal 13 ini. Mari kita sama-sama baca Matius 13 ayat 47 sampai 52. Saya akan membaca, Bapak Ibu bisa juga baca di rumah. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendarahannya. Kalau mengenai pukat, mengenai ikan, kita kembali mengingat kepada Petrus, ya, murid-murid Yesus yang dipanggil pertama sebagian adalah nelayan. Di antaranya ada Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Di Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Untuk itu mereka sangat memahami apa yang dimaksud oleh guru mereka ketika ia menjelaskan pekerjaan baru mereka dengan menggunakan perumpamaan tentang ikan. Mereka harus menebarkan pukat dengan firman-Nya ke dalam lautan bangsa mereka dan juga ke segala bangsa untuk bisa membawa banyak orang kepada Kristus. Siapakah yang dipakai Tuhan sebagai pukat? Pertama-tama adalah gereja-gereja. Gereja yang selalu terbuka pintunya untuk menerima siapapun yang ingin mengenal Kristus, yang ingin bertobat. Gereja tidak boleh pandang bulu, tidak boleh ada sifat keeksklusifan untuk kalangan tertentu, atau membedakan yang kaya atau yang miskin. Orang yang berdosa seberat apapun semua akan ditampung sebagai jemaat, diinjili, ditolong, dikembalakan sesuai amanat agung Kristus. Di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah amanat agung Kristus yang harus selalu kita ingatkan. Selain gereja,
kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saya, termasuk juga yang harus menembakan ukat dengan firman Tuhan kepada orang yang belum kenal Kristus, yang masih tersesat, baik kenalan, keluarga, orang yang belum kita kenal tetapi kita bertemu, ya, yang masih keluar, biasanya dari keluarga yang masih keras hati. Kadang kita harus berdoa, ya, tekun berdoa sampai belasan tahun. Tapi setelah kairosnya Tuhan, Tuhan akan melembutkan hati mereka. Kita menginjili mereka, berdoa terus untuk mereka supaya mereka juga dapat memperoleh keselamatan kekal. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, manusia yang berdosa dan yang lebih sering melukai hatinya daripada membuat Tuhan Yesus senang. Kita bisa baca di Yohanes 21, nanti kalau Bapak Ibu ada waktu dibaca, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, dia masih berpesan-pesan, ya, di ayat 15 sampai 17 Yesus memulihkan Petrus. Di ayat-ayat tersebut tercatat 3 kali berturut-turut Tuhan Yesus bertanya dan berkata kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Tuhan Yesus juga berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, Tuhan Yesus menghendaki Petrus mengasihi Yesus dengan kasih filio, bukan kehendak saja, tapi filio melibatkan kasih yang hangat, yang lazim dari emosi, bukan hanya kehendak saja, namun dari hati. Tuhan Yesus juga menghendaki kita memiliki kasih pribadi dari hati bagi Dia dan pengabdian yang murni kepadanya. Kalau tanpa hati, kayaknya kita melakukan sesuatu bisa dengan terpaksa, tapi hasilnya tidak akan maksimal, ya. Mengapa Tuhan Yesus berulang-ulang berkata sampai 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku"? Karena Tuhan Yesus sangat memahami kita, orang percaya, sebagai domba-domba yang sangat membutuhkan perawatan pastoral. Imannya itu kayak naik roller coaster, sebentar naik, sebentar turun, ya. Perlu makan firman Allah dan memerlukan bimbingan. Firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu berkuasa, ya. Setiap kali kita baca, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan, ya. Nah, kita perlu bimbingan juga, karena apabila hanya baca, salah pengertian, bahaya juga. Nah, kita perlu teguran kalau kita salah, ya, dan perlindungan. Karena kita tahu, ya, iblis itu setiap saat menggoda terus, ya, apalagi di zaman sekarang hanya dengan jari, ya, kita bisa melakukan banyak hal, ya, dosa-dosa, ya, dari perkataan, dari sosmed yang kita sampaikan, ya. Mungkin orang yang kita tujukan, kita marah, kita nggak senang, mereka nggak baca, tapi Tuhan sudah terluka hatinya, ya. Kenapa anaknya yang rajin berdoa, rajin baca firman, tetapi kelakuannya tetap sama dengan orang dunia. Jadi Tuhan Yesus itu memandang kasih sebagai syarat dasar dari semua pelayanan Kristen, ya. Pelayanan kita harus ada kasih. Ini adalah pesan yang sangat penting dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Menggembalakan domba-dombanya dengan kasih, bukan hanya di jala saja, ya. Jadi pertama Petrus dipanggil sebagai murid, terus diutuskan untuk menjala manusia, dan sebelum Yesus naik ke surga, dia memesan terus menggembalakan domba-dombanya, dan Petrus sangat setia. Kita bisa lihat selama pelayanannya, pengorbanannya, dan kesuksesannya, ya, banyak sekali hasil kerjanya yang luar biasa, dan Petrus setia dalam pelayanannya sampai akhir hayatnya. Dia mati syahid di kayu salib atas permintaannya sendiri. Dia disalibkan terbalik
karena dia merasa dirinya tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhannya. Kiranya kita juga menjadikan Rasul Petrus sebagai teladan dalam pelayanan dengan kasih yang tidak terhingga ya. Sekarang kasih itu sangat rumit ya. Kadang-kadang di keluarga kasih itu juga sudah menipis sekali ya. Nah, kembali kita ke Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Berbagai-bagai jenis ikan itu seperti manusia ya, sebetulnya manusia yang beraneka ragam, baik sosialnya bagus ya, kedudukan di sosialnya tinggi atau rendah ya, orangnya cantik atau tidak, pinter atau tidak, semua itu beraneka ragam. Jadi itu berbagai jenis-jenis ikan ya, berbagai-bagai jenis ikan. Nah, pukat itu siapa sih sebetulnya yang diumpamakan pukat? Pukat tadi sudah disebutkan gereja ya, di gereja. Nah, Bapak Ibu tahu cara kerja pukat? Pukat yang terkenal di Indonesia itu yaitu pukat harimau ya, sangat merusak ekosistem karena mereka sekali menjala ikan kecil pun kena semua ya. Jadi cara bekerja pukat itu tengahnya biasanya diikat batu yang berat sekali ya, ditenggelamkan, dan pukat yang sebelah kanan diikat di satu perahu, satu lagi di perahu yang lain. Dan begitu jalan, semua ikan akan masuk semua. Nah, kita bisa bayangin ya, berbagai jenis-jenis ikan sudah akan masuk semuanya ke perangkap. Itulah nanti kita juga akan ditangkap dengan pukat ya, seperti itu. Jadi dalam keselamatan tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaannya. Oh, saya lebih rajin ke gereja, oh saya lebih ini, enggak, semua ditangkap dulu ya. Nah, sebenarnya apa yang Tuhan Yesus hendak melakukan di akhir zaman ini? Kita lanjutkan di ayat 48, setelah penuh ya, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Nah, setelah penuh itu ada sejarah penebusan, sudah penuh, sudah akhir zaman, sudah waktunya, sudah Tuhan izinkan ya. Nah, umat Tuhan ternyata ada yang baik dan ada yang jahat ya, seperti ikan yang baik akan dibawa ya ke dalam pasu seperti gentong untuk mengisi air, tapi dalam arti rohani itu pasu itu adalah surga. Jadi ikan yang baik ya, umat yang baik akan ke kekekalan ya, tapi yang jahat ya, yang tidak baik itu akan dibuang ya, bukan diambil kembali buang ke laut, tetapi akan dibuang. Nah, dibuang kemana? Dibuang ke dapur api ya. Kita teruskan di ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan dari orang benar, lalu mencampakkan orang yang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, yang jahat itu akan dibuang ke dapur api, ke neraka. Orang yang jahat walaupun sudah mati, itu juga akan dibangkitkan untuk dihukum lagi. Jadi kalau
ikan itu sudah menjadi ikan bakar kekal ya. Jadi siapa yang suka makan ikan, saya sangat suka makan seafood ya, ikan. Nah, tapi saya tidak mau jadi ikan bakar ya. Memisahkan orang jahat dan orang benar sama dengan uraian dalam perumpamaan gandum dan lalang itu ada dari ayat 37 sampai 43 ya di pasal 13 juga. Pemisahan tersebut dilaksanakan pada akhir masa kesengsaraan besar, bukan pada saat pengangkatan jemaat ya, bukan enak-enak terus diangkat, oh rapture gitu, enggak ya, nanti ada pukatnya ya. Kalau dari perumpamaan Tuhan Yesus menyampaikan ini ada pukatnya yang menjaring, yang mengambil. Jadi supaya tidak jadi ikan yang busuk, yang ditinggalkan Tuhan, maka kita sendiri jangan meninggalkan Tuhan supaya tidak dibuang. Kita harus melakukan kehendak Bapa, berbuah lebat supaya tidak ditebang dan dibakar. Jaga kehidupan iman kita terus diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh pujian, doa, dan menginjil. Dan ingatlah memakai perlengkapan senjata Allah, itu ada di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, dan seterusnya. Pakailah senjata Allah terus, karena kita tahu ya, kita itu saya berkarir di bank, pernah di asuransi jiwa, pernah di properti, pernah. Jadi selalu berurusan dengan agen. Agen itu selalu ditarik ya. Begitu mereka prestasinya bagus, itu pasti akan diambil orang lain ya. Kita juga sebagai agen yang baik ya. Jadi iblis itu juga tarik terus, dia menggoda terus, lihat kelemahan kita di mana, seperti seorang manajer, dia udah lihat wah agen di tempat lain itu bagus sekali. Dia itu kesukaannya apa, dia kelemahannya apa, dia apa-apa masuk dari sana. Nah, iblis itu bukan yang bodoh ya. Dia itu pinter ya. Mau pakai firman, dia ngerti semua, mau pakai apa, dan selalu di kelemahan kita dia akan masuk. Jadi pakailah senjata Allah terus. Nah, kalau di ini kita teruskan di Yesus ditolak di Nazaret, ayat 3, pasal 13 ayat 53 sampai 58. Kenapa mereka menolak Yesus? Kalau kita lihat di ayat 54 ya, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Pertama, mereka takjub dulu, seperti kita ya, umum manusia. Takjub akan sesuatu, tapi kemudian mereka bilang begini di ayat 55, bukankah dia ini anak tukang kayu? Nah, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Seperti kita juga ya, kita takjub akan sesuatu, setelah itu kita bertanya-tanya, bukankah itu ada semacam boleh bilang penghinaan juga ya kadang-kadang ya, itu pengalaman saya beda sama Yesus ya, maksudnya ada pengalaman saya sendiri. Saya memang jadi single parent itu dari usia muda sekali ya. Pertama kali saya diundang masuk ke Rotary Club, satu klub sosial yang worldwide ya. Ada teman kuliah saya, dia dokter ya, waktu ambil S2 bareng-bareng, dengan kata,
begini dia sampaikan kepada, karena masuk ke klub itu harus ada persetujuan dulu dari klub berapa persen. Dia bilang ke klub, bukankah Yusta itu seorang janda? Nah, dari situ tuh bisa tahu ya, ada semacam penghinaan ya. Nah, itu kan ini gitu loh. Bukankah dia itu gitu. Nah, bukankah dia ayahnya itu miskin sekali sampai suka minta pinjaman-pinjaman apa-apa. Nah, jadi potensi seseorang ya, apalagi anak kecil, anak remaja, jangan kita abaikan. Walaupun mereka datang itu dengan baju kotor, dengan penampilannya yang kadang-kadang kita, aduh lihat aja kayaknya gimana gitu, tapi jangan meremehkan. Setiap orang Tuhan berikan potensi yang luar biasa, ya jangan menghancurkan potensi seseorang lantaran statusnya, lantaran keluarganya, ya. Nah, itu akan mendukakan Tuhan juga, ya. Nah, dilanjutkan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Karena apa? Karena mereka kecewa. Mereka kalau menganggap kalau seseorang yang sepintar Tuhan Yesus yang begitu bijak, ya, adalah orang yang bukan dari tempat mereka. Panggilannya, kedudukannya, kedudukan sosialnya, semua itu akan beda. Bukan begitu gitu loh. Ya, lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya, karena saudaranya juga nggak percaya pada Yesus, ya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Ya, kalau kita percaya pada Yesus, ya bukan mukjizat berkat, tapi coba di flashback kembali. Betapa banyak berkat ya, betapa banyak mukjizat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita seumur hidup kita. Ya, bukan hanya berkat uang saja, itu adalah bonus. Demikian sharing saya. Terima kasih sudah sabar mendengarnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hamba sudah menyampaikan sharing firman Tuhan. Hamba berhenti di sini, tetapi firman-Mu akan tetap di hati kami dan bekerja terus. Roh Kudus, kami percaya Engkau akan memimpin kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bu Deborah Yusta untuk sharing firman Tuhannya. Terima kasih juga Pak Bobby untuk pujian dan penyembahannya yang luar biasa. Mari teman-teman kita berdoa sepakat untuk bangsa dan negara kita. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk nafas hidup yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul kembali lebih dari 2-3 orang ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan sanggup menjawab setiap persoalan doa kami ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa sepakat untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan mampukan pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan dunia karena organisasi pangan dan pertanian FAO ya Tuhan sudah memperingatkan dengan cara melakukan diversifikasi pangan secara nasional agar tidak tergantung pada beras saja. Bapak, kami tahu keadaan semakin tidak membaik ya Tuhan di dunia ini. Banyak krisis terjadi di mana-mana ya Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kekuatan kepada pemerintah ya Tuhan untuk terus melakukan hal-hal yang baik untuk melakukan kecukupan pangan ya Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia. Juga kepada seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, supaya tidak hanya tergantung pada beras saja ya Tuhan, tapi ada makanan-makanan lain ya Tuhan, pengganti, supaya mereka boleh tetap, boleh tidak kelaparan ya Tuhan.
Kami tahu juga di depan sana tidak ada yang mudah ya Tuhan. Inflasi sangat tinggi ya Tuhan. Karena itu kami percaya tangan Tuhan akan selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami percaya kami tidak akan khawatir karena Tuhan saja memberikan makanan kepada burung-burung di udara ya Tuhan. Tuhan memelihara mereka ya Tuhan. Karena itu kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan akan memelihara seluruh keluarga kami, seluruh teman-teman kami ya Tuhan. Kami yang percaya kepada Engkau tidak akan kekurangan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan berikan keseriusan kepada pemerintah untuk memberantas mafia obat di Indonesia yang membuat sulit membangun pabrik obat produksi dalam negeri ya Tuhan, supaya Indonesia tidak terus bergantung pada obat impor. Tuhan, kami tahu semua ada mafia ya Tuhan di dalam perdagangan ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, ya Tuhan yang menghancurkan segala cara mereka ya Tuhan yang tidak benar ya Tuhan untuk mempersulit segala sesuatu ketersediaan obat, pangan, atau apapun juga di Indonesia ya Tuhan. Tuhan melindungi Indonesia ya Tuhan dari tangan mereka-mereka yang bermaksud jahat ya Tuhan. Ya Indonesia tetap maju, tetap sehat ya Tuhan, dan di bawah Engkau ada kecukupan semua baik obat-obatan, pangan, dan segala sesuatu yang diperlukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah segera membuat regulasi yang melarang penyebaran ideologi anti Pancasila, agar kepolisian dapat mengambil langkah hukum untuk menindak ormas yang menyebarkan ideologi radikal. Bapak, kami tahu Indonesia itu sangat banyak digoncangkan oleh ideologi-ideologi radikal ya Bapak. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Biar Tuhan saja yang mau menghancurkan segala macam cara orang-orang untuk mengacaukan Indonesia ya Tuhan. Mengacaukan NKRI ya Tuhan. Mari Tuhan, segala macam ideologi perpecahan kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Segala macam rasisme ya Tuhan yang disebarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kami tolak itu semua di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, ada kedamaian, ada hal yang baik di dalam negara ini ya Tuhan. Kami boleh bertoleransi satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin TDP di sini ya Tuhan. Pak John Winata, Pak Kianli yang begitu setia ya Tuhan, setiap hari membukakan Zoom ini ya Tuhan. Pastor Darius, Pastor Deborah Indah, Pastor Arthur ya Tuhan. Mari Tuhan berikan hikmat yang lebih lagi kepada mereka. Pakai mereka lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Kami berdoa, kami menopang mereka dengan doa-doa kami ya Tuhan. Supaya mereka tidak jatuh ya Tuhan. Mereka semakin humble ya Tuhan. Semakin mengerti kehendak Tuhan, boleh memimpin kami di dalam pengenalan lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh TDP ini ya Tuhan, semakin tim yang solid ya Tuhan, supaya kami boleh pada saatnya ditampi ya Tuhan, kami boleh ikut terangkat ya Tuhan. Kami tidak ingin ditampi dan kami dibuang ya Tuhan. Kami boleh berpura-pura di depan orang ya Tuhan, tapi Engkau mengenal isi hati kami ya Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang terus melekat kepada Engkau, supaya kami boleh melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh TDP, seluruh pemimpin kami ya Tuhan, seluruh negara kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Nita sudah berdoa buat negara, buat semuanya. Terima kasih Pak Bobi, penyembahannya menjadi dupa yang harum. Ibu Deborah Yusta, terima kasih sudah mencerahkan kita dengan renungan pada pagi hari ini. Selain kita diingatkan untuk menjangkau jiwa-jiwa, kita juga diingatkan untuk tidak adanya penolakan. Manusia cenderung melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Itulah yang sebenarnya. Firman Tuhan Matius 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Nah,
orang-orang selalu melihat latar belakang kita. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Deborah. Waktu muda orang bertanya, ini anak siapa? Bapaknya siapa? Gitu. Demikian juga kehidupan kita. Saya mau bersaksi sedikit. Kemarin saya ikut meeting tentang proyek saya yang ada di Samarinda. Ada good news bahwa sudah ada perusahaan TBK yang mau ambil alih dan Bank BPD sudah setuju dan akan dikucurkan dana dalam bulan ini. Makanya saya minta untuk nanti saya didoakan gitu. Demikian juga tiba-tiba datang sebuah proyek yang tidak terduga dari seorang teman yang sudah lama tidak pernah ketemu, ya, untuk mengelola tanah yang tidak sedikit 1.700 hektar untuk mengolah kayunya. Makanya pagi hari ini ada firman Tuhan yang berkaitan dengan anak tukang kayu. Saya merasa heran, kok kemarin bicara tentang kayu, hari ini bicara tentang Yesus anak tukang kayu. Singkat cerita, saya bertemu dengan teman saya yang main kayu. Diperkenalkan sama seorang yang cukup berpengalaman, tetapi perawakannya tidak meyakinkan. Nah, itu seperti penolakan di dalam hati saya. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan Yesus, ini orang yang Tuhan kirim apa benar? Pakai celana pendek, pakai kaos tidur, bertemu saya bicara untuk mengelola kayu di tanah sebesar 1.700 hektar. Apa benar? Nah, tidak kebetulan setelah meeting hari kedua, kemarin meeting hari ketiga, dia tiba-tiba membawa teman saya yang saya kenal 30 tahun yang lalu. Orang yang sangat terpandang di Medan. Yang saya kenal dia adalah orang kaya dan orang yang benar-benar bisnisnya di perkayuan. Saya shock, saya begitu bertemu, saya masih ingat orangnya. Saya langsung, Tuhan langsung jawab pertanyaan saya. Jadi apalagi pagi hari ini ditegur, jangan melihat seorang anak tukang kayu, ternyata dia anak Tuhan. Nah, jangan melihat penampilannya, ternyata background-nya ada seorang yang bonafit yang saya kenal. Ternyata itu yang backup dia. Begitulah mujizat Tuhan, kita hanya bisa ikuti saja apa maunya Tuhan. Demikian kesimpulan pada pagi hari ini, bahwa kita anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan, jangan setengah-setengah hati. Jangan melihat siapa yang membawa kita kepada Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau pikir-pikir, saya sama Pak Kianli untuk ngurus TDP ini, jujur aja kami berdua sering berkata, kita ini nggak sanggup. Sudah 2 tahun, makanya kita selalu tanya, lontarkan Q&A. Apakah masih mau lanjut? Apakah masih mau lanjut? Jangan-jangan kita optimis sendiri, sore sendiri, kata orang Medan. Apakah Tuhan masih berkenan untuk kami berdoa di pagi hari?
Tetapi hari ini kami diyakinkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menjala ikan-ikan dengan pukat. Tadi Ibu Deborah Yusta katakan pukat harimau. Saya pernah lihat video pukat harimau, itu mengerikan sekali. Dari ikan paus saja bisa masuk sampai ikan yang kecil-kecil, sampai ikan teri bisa masuk. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita pergi memukat jiwa-jiwa yang baru, menjadikan haus dan lapar untuk berdoa bersama-sama dengan kita semua. Dan jangan anggap remeh dengan siapapun yang Tuhan kirim, ya. Ikuti saja apa maunya Tuhan. Demikian kesimpulan pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Pak Kenli, silakan. Apa bedanya Tuhan Yesus dengan Pak John Winata? Tuhan Yesus anak tukang kayu. Pak John Winata tukang jual kayu nantinya. Ya. Jangan-jangan supplier kayu ke orang tuanya Tuhan Yesus Pak John Winata nanti. Jangan-jangan gitu. Baik, itu hanya joke aja Bapak Ibu ya. Oke, kita akan tutup doa pagi kita. Ada beberapa permohonan doa. Saya akan konfirmasi dulu buat Ibu Lina. Bu Lina, ini maksudnya doanya gimana ya? Saya kurang paham nih. Mohon dukung doa kendaraan mobil yang pakai Agra di maksudnya gimana ya Bu? Itu Pak, doain mobil saya aja supaya kemarin kali saya kena insiden dan insiden itu kayak nggak masuk di akal, tapi puji Tuhan kami berdua, saya berdua teman kami dalam keadaan sehat gitu, tidak satupun, cuman kendaraan kami cukup parah dan semuanya sudah diberesin sih orang bengkel gitu. Oh, maksudnya ini kendaraan Ibu terjadi kecelakaan ya, gitu ya? Insiden lah bagi saya, kecelakaan kan bisa gitu, tapi tidak insiden berbenturan kecil dengan lah yang ya. lain. Tapi cukup parah gitu dan nggak masuk di akal lah gitu. Oke, baik, gitu. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih. Saya mau nanti Ibu Deborah Yusta mendoakan teman-teman yang sudah minta didoakan dan nanti doa berkat ditutup oleh Pak Bambang. Silakan Bu Deborah. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah, untuk kasih-Mu yang begitu setia dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami sepakat berdoa untuk Pak John Winata, untuk pekerjaannya di Samarinda ya Tuhan, proyek perkayuan Banyuwangi, agar Tuhan turut campur tangan Tuhan. Karena proyek ini cukup besar, biarlah Tuhan beri hikmat dan hati yang bijaksana untuk Pak John mengambil keputusan dan setiap langkahnya biar Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Hartati, biar Tuhan juga jamah, Tuhan juga menyertai terus setiap tindakan medis, biarlah menghasilkan hasil yang seperti Tuhan kehendaki dan Bu Hartati cepat pulih kembali kesehatan. Kami berdoa juga untuk kesehatan Bu Tutiana yang susah tidur ya Tuhan. Biarlah Engkau beri hati pada Bu Tutiana, hati yang damai, sukacita dan tenang sehingga Bu Tuti bisa tidur nyenyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaannya. Kami juga berdoa Tuhan Bu Hartati yang masih sedikit demam, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, ya suhu badan normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Lina yang mobilnya ada terjadi insiden kecil yang tidak masuk akal. Tuhan, Engkau telah melindungi Bu Lina dari segala kecelakaan ataupun insiden, tapi mobilnya Tuhan agak parah rusaknya. Ya Tuhan juga
pulihkan semuanya Tuhan, menjadi di bengkel bisa dikerjakan dengan baik dan normal kembali, dan Bu Ina bisa pakai kembali kendaraannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setiamu, kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik, bahkan Allah yang terlalu baik. Kalau malam hari ini, pagi hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau boleh satukan kami melalui fellowship, tim doa pagi ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ini bukan satu kebetulan Tuhan, tapi ini ada di dalam rencana-Mu. Dan kami tahu dengan pasti rencana-Mu setiap kami adalah rancangan yang penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Deborah Yusta Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang keluar ini belum menjadikan berkat, menjadikan rema dalam setiap kehidupan kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demikian juga Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang sudah dinaikkan melalui hamba-Mu Pak Bobi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau juga berkati, sehingga pujian penyembahan ini belum menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau berkenan atasnya Tuhan. Pakai hamba-Mu Pak Bobi lebih dahsyat, lebih hebat lagi Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk memberkati banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersepakat bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk Pak John, kalau proyek yang ada di Samarinda Tuhan akan dilanjutkan Tuhan dengan investor baru Tuhan, dan kalau BPD juga sudah siap untuk mengucurkan dana di proyek ini ya Yesus. Saya percaya Tuhan semua ada dalam kendali-Mu, ada rencana-Mu dan rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati proyek ini Tuhan Yesus, sehingga berjalan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur Tuhan. Kalau Pak John juga Engkau berkati melalui proyek yang baru, mengelola lahan dan mengelola kayu yang ada di lahan tersebut Tuhan yang cukup besar Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga berikan hikmat marifat Pak John Tuhan, sehingga bisa mengelola lahan ini dengan pimpinan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Semuanya boleh berjalan lancar Tuhan Yesus. Apa yang direncanakan, apa yang disusunnya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berjalan dengan pimpinan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak melewatkan satu pun di antara kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mengakhiri fellowship pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami merindukan berkat yang berasal daripada-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. Mari kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, kasih, anugerah, dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus turun atas Bapak, Ibu, Saudara sekalian dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Ibu Deborah. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ya, Denny. terima kasih. Terima kasih. Yuk, Dan kita semua buka tim ini, kameranya. Tuhan memberkati. Ya, di beres-beres dulu rambutnya. Oke, terima kasih buat Pak Bobi, ya Bu Ya, Deborah, sama-sama. dan juga Bu Nita. Pak Andi boleh minta tolong Pak? Boleh Pak, boleh. Ya silakan Pak Andi. Ibu Flora udah siap-siap tuh Pak. Ayo Bu Flora, kita fotoin. Jadi kita berdua fotoin, ayo. Satu, ayo silakan Bu. 1, 2, 3. Ya, slide yang kedua. 1, 2, 3.
Terima kasih. Terima kasih Bu Udah, Pak Bu Geri. Andi. Terima kasih Bu Flora. Andi. Terima kasih Bu Terima kasih Pak Deborah. Andi. Pastor Tuhan Darius, memberkati. Terima kasih Terima kasih Pastor Pastor Arthur. Darius, Pastor Bu Arthur. Dita, Pak Bobi. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Pak kita Andi, tutup ya. terima 1, kasih. 2, 3.